Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada siang hari ini bisa bergabung dalam kajian online dengan tema pembebasan bersyarat bagi narapidana akibat dampak COVID-19 atau virus corona. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi Kompres yang keempat. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa Fakultas Syariah dalam tataran teori maupun tataran praktek hukum ke depan. Baiklah, sesuai tema yang kita bahas adalah mengenai pembebasan bersyarat bagi napi akibat dampak COVID-19. Yang harus diketahui terlebih dahulu adalah pemberian pembebasan bersyarat ini merupakan salah satu hak narapidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, bahwa di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, remisi, cuti, bertemu keluarga, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pasal 14 ayat 1 itu mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Itu yang utama. Mengapa? Karena di dalam ciri-ciri Indonesia sebagai negara hukum, tentunya di dalamnya terdapat penjaminan hak asasi manusia. Nah, penjaminan hak asasi manusia salah satu bentuknya adalah pemberian hak kepada setiap warga negara tidak terkecuali kepada narapidana atau orang yang sedang menjalani pemidanaan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa pemberian pembebasan bersyarat ini selain Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, tentu ada peraturan lain sebagai peraturan pelaksananya. Di dalam PP 99 tahun 2012 itu disebutkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat, remisi itu diatur juga di dalamnya. Nah, lalu kemudian untuk yang pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana ini ada di mana aturannya? Kita jangan lupa bahwa ada aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Permenkumham atau Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020. Jadi peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020. Nah, di dalamnya ada 23 pasal kurang lebih. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu kepada apa alasan pemerintah membebaskan narapidana dalam wabah corona ini. Kita bisa lihat di konsideran. Di konsideran disebutkan bahwa jika kita melihat peraturan itu, utamakan bahwa kita tahu dasar pertimbangan peraturan itu dibuat. Yang pertama, bahwa lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19. Yang kedua, COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, sehingga perlu langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara. Dan yang ketiga, bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi
untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 atau corona. Dan yang keempat, yang terakhir, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, perlu menetapkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Nah, di sini para pendengar sekalian, kita harus memahami bahwa pemberian pembebasan bersyarat merupakan masuk dalam kategori hak integrasi. Ya. Jadi berbeda antara asimilasi dan hak integrasi. Asimilasi tersendiri, tetapi kalau hak integrasi maka ada pemberian pembebasan bersyarat dan remisi. Nah, yang ketiga, dalam beberapa hari terakhir sebelum Permenkumham nomor 10 tahun 2020 ini dibuat, ada wacana bahwa narapidana terorisme, narkotika, korupsi juga akan diberikan pembebasan bersyarat. Tentunya dengan berbagai syarat. Jika kita merujuk kepada PP 99 tahun 2012, syarat yang utama adalah mau menjadi justice kolaborator. Ini yang harus kalian pahami. Jadi narapidana korupsi, terorisme, kejahatan HAM, narkotika, warga negara asing, di situ mereka harus mau menjadi justice kolaborator. Sedangkan tidak mudah untuk menjadikan seseorang itu atau narapidana tersebut sebagai justice kolaborator, karena dibutuhkan kerelaan untuk menguak suatu kejahatan. Nah, tetapi alasan yang utama dari Menteri Hukum dan HAM kita pada saat itu adalah apabila terdakwa telah menjalani 2/3 masa hukuman. Kemudian yang kedua, ini yang dengan alasan kemanusiaan, bagi yang umur di atas 60 tahun dapat diberikan pembebasan bersyarat. Nah, ini memang wacana dan sampai sekarang pun akhirnya menjadi tetap wacana, karena Menko Polhukam dan Presiden sudah menegaskan bahwa tidak akan memberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi, terorisme, narkotika, kejahatan HAM, warga negara asing, dan lain sebagainya, yang lebih disebut sebagai kejahatan-kejahatan yang bersifat khusus. Nah, lalu beberapa minggu lalu juga kita ketahui bahwa Indonesia akan membebaskan narapidana dengan target kurang lebih 30.000 orang atau 30.000 narapidana. Tetapi sampai hari Rabu kemarin saya membaca ada kurang lebih 35.000 orang yang mendapatkan pembebasan bersyarat, baik itu asimilasi maupun hak integrasi. Dan rata-rata memang mendapatkan yang namanya asimilasi. Nah, asimilasi ini proses pembauran antara narapidana dengan masyarakat, tentunya tetap dalam pengawasan. Sehingga memang berbeda dengan pemberian pembebasan bersyarat. Jika pembebasan bersyarat telah memenuhi 2/3 masa pidana kalau dewasa, tapi kalau anak-anak setelah menjalani setengah masa pidana, berkelakuan baik, ya, maka akan mendapatkan pembebasan bersyarat, bebas dia, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Dan juga tidak disebutkan tindak pidana apa saja yang kemudian narapidana dalam tindak pidana apa saja yang kemudian mendapatkan pembebasan tersebut. Tetapi jika kita merujuk kepada pernyataan Bapak Presiden, termasuk juga Menko Polhukam, maka sangat masuk di akal bahwa pemberian pembebasan bersyarat itu hanya untuk tindak pidana umum. Dan yang selanjutnya, pemberian pembebasan bersyarat ini telah dilaksanakan oleh negara-negara selain Indonesia, sehingga memang hal ini merupakan suatu
terobosan ya, atau bisa disebut sebagai kebijakan hukum pidana dalam negara kita. Mengapa demikian? Karena kebijakan ini merupakan suatu hal yang harus berdasar. Nah, tentunya dasar-dasarnya tadi telah saya sebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, kemudian peraturan yang kedua PP 99 tahun 2012, yang ketiga Permenkumham Nomor 10 tahun 2020. Dan yang terakhir, pemberian pembebasan bersyarat ini tidak serta-merta kemudian narapidana itu mau, tapi ada juga yang tidak mau. Nah, seperti halnya Habib Bahar bin Smith, itu sebetulnya beliau dibebaskan dengan peraturan Permenkumham nomor 10 tahun 2020 ini, tetapi beliau tidak mau karena merasa punya santri di lapas, jadi punya murid di tahanan. Nah, jadi dengan alasan-alasan tersebut kemudian Habib Bahar bin Smith tidak mau mendapatkan pembebasan bersyarat di tengah wabah COVID-19 ini. Dan yang terakhir, bahwa disebutkan pencegahan terhadap virus corona ini dilakukan dalam berbagai aspek, karena efeknya juga menimpa berbagai aspek. Sosial, budaya, ekonomi terdampak, bahkan hukum pun terdampak, sehingga pembebasan narapidana ini sangat logis apabila diberikan dalam jumlah yang sangat besar ini, mengingat pencegahan COVID-19 tentunya dengan menerapkan banyak sekali hal-hal yang bersifat jaga jarak, physical distancing, social distancing, dan lain sebagainya. Nah, karena memang lapas ini di Indonesia sangat overload, atau bisa dikatakan berlebih penghuninya. Nah, ini juga merupakan tugas pemerintah, di mana penjara atau lembaga pemasyarakatan dijadikan sebagai alat utama sebagai pertanggungjawaban pidana, yang seharusnya bisa memberikan alternatif lain selain pemenjaraan. Baiklah, itu merupakan pembahasan kita pada siang hari ini. Sebelum ke pertanyaan, nanti kita sambung terlebih dahulu dengan suatu ungkapan bahwa kita sebagai negara hukum tentunya harus memiliki dasar dalam melakukan segala hal. Karena itulah salah satu ciri-ciri kita sebagai negara hukum. Demikian penjelasan kajian online kita secara singkat pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari kajian online kita sebelumnya, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kurang lebih ada 5 pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama, skema hukum apa yang digunakan untuk membebaskan dengan alasan kemanusiaan? Tentunya skema hukum pidana, karena hal ini masuk dalam kebijakan hukum pidana, atau lebih utamanya lagi adalah kebijakan hukum pemerintah negara Republik Indonesia. Maka sebagaimana tujuan hukum pidana juga salah satunya adalah menjamin hak asasi manusia, baik dalam hukum material maupun formil, maka selayaknya jika pembebasan bersyarat ini yang masuk dalam kategori hukum pidana formil, dalam tujuan juga menjaga atau menjamin hak asasi manusia seluruh warga negara,
terutama bagi narapidana. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan membahas napi untuk mencegah rantai COVID-19, apakah tidak ada cara lain dari pemerintah tentang hal ini? Cara lain tentu ada. Di setiap aspek ekonomi, sosial, budaya, pemerintah telah memiliki cara. Dalam aspek hukum, maka cara ini juga merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari upaya negara dalam melakukan pencegahan terhadap COVID-19. Tentunya, jika membahas napi untuk mencegah rantai COVID-19 telah disebutkan dalam konsideran Permenkumham nomor 10 tahun 2020. Di situ disebutkan bahwa lapas itu memiliki tingkat resiko yang tinggi karena huniannya sangat beresiko. Dalam hal ini lapas kita memang over capacity, jadi melebihi kapasitas, sehingga dengan cara tersebut tentunya diharapkan bisa menekan wabah COVID-19. Tentu ada cara lain juga dari pemerintah. Yang pertama, seharusnya disiapkan lembaga pemasyarakatan baik untuk dewasa maupun anak yang sangat representatif, terjaga kesehatannya, terjaga kebersihannya. Nah, ini faktor yang utama. Jangankan di lapas, tentunya kita sebagai orang Islam, kita percaya kepada adagium atau ungkapan bahwa jagalah kebersihan, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Tetapi kadangkala kita tidak bisa melaksanakan itu, dan bahkan dibuat guyonan. Mengapa? Karena dalam pondok-pondok pesantren misalkan, ini jauh dari lapas. Dalam pondok-pondok pesantren ada airnya yang kadang tidak bersih, kemudian membuat gatal-gatal, bahkan disebut sebagai guyonan. Kalau nggak gatal, ilmunya nggak meresap. Nah, tentunya ini juga menjadi masalah juga bagi kita semua, dan juga masalah bagi pemerintah bagaimana kemudian menyiapkan lembaga pemasyarakatan yang sangat representatif, yang sangat baik, terjamin, dan tentunya memiliki kapasitas yang besar. Nah, ini yang menjadi tugas utama pemerintah selain upaya-upaya yang lain, karena memang pemberian pembebasan bersyarat dalam pencegahan COVID ini tentunya bersifat sementara saja. Karena dengan hal yang lain, misalkan tentunya sebelum COVID-19, ya tentunya ada yang diberikan pembebasan bersyarat, tidak hanya pada saat dampak COVID-19. Pertanyaan yang ketiga, apakah tidak sebaiknya pembebasan narapidana bersyarat tersebut diberlakukan kepada tindak pidana yang biasa dan jangan diberlakukan pada tindak pidana yang luar biasa seperti napi koruptor, seperti kasus mega korupsi yang menyeret Setia Novanto yang merugikan ke negara? Rasanya tidak pantas jika pembebasan bersyarat tersebut juga diberlakukan kepada napi koruptor. Ya, benar sekali. Oleh karena itu, Menko Polhukam dan Presiden menegaskan bahwa tidak ada pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi, narapidana tindak pidana narkotika, terorisme, kejahatan HAM, warga negara asing. Nah, sehingga memang saat ini pemberian pembebasan bersyarat hanya dikenakan kepada mereka-mereka yang menjadi pelaku tindak pidana umum. Dan hal ini sesuai dengan PP 99 tahun 2012. Dan pertanyaan keempat, sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli sudah menandatangani keputusan Menteri atau Kepmen tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan napi, terutama napi koruptor. Relevankah revisi PP nomor 99 tahun 2012? Pertanyaan ini jika kepada PP 99 tahun 2012, tentunya karena tidak ada revisi, maka
pembebasan bersyarat tidak akan diberikan kepada narapidana korupsi, tindak pidana terorisme, narkotika, kejahatan HAM, dan lain sebagainya. Tetapi Menteri Hukum dan HAM mengatakan wacana itu ada, pembebasan bersyarat kepada napi terorisme, koruptor, dan lain sebagainya. Ada. Syaratnya adalah kalau 2/3 menjalani masa hukuman atau sudah 2/3 menjalani masa hukuman. Yang kedua, umurnya di atas 60 tahun. Nah, itu merupakan alasan kemanusiaan. Tetapi karena sifatnya hanya wacana dan kemudian pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan bahwa sesuai PP 99 tahun 2012 tetap akan diberikan syarat yang ketat kepada narapidana korupsi, terorisme, narapidana narkotika, kejahatan HAM, dan lain sebagainya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan juga jangan lupa bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya tidak dapat dipidana atau tidak dapat dihukum apabila tidak merugikan negara. Kalian bisa lihat ya di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa disebutkan di situ bahwa seorang pejabat negara bisa mengambil atau melakukan diskresi atau bisa mengambil suatu kebijakan. Tentunya kebijakan ini terhadap seluruh aspek sosial, budaya, ekonomi, dan juga hukum. Senyampang kebijakan ini tidak merugikan negara, tentunya tidak dapat disalahkan. Dan jangan lupa juga bahwa hal ini merupakan kebijakan dalam hukum pidana, yang setiap negara itu memiliki daulat hukum di dalamnya. Dan pertanyaan terakhir terkait pembebasan kali ini tentang pembebasan bersyarat narapidana akibat COVID-19. Ini kan hanya wacana, namun segitu viralnya. Yang saya tanyakan adalah, apabila hal ini diterapkan, apa sih dampak dan manfaatnya, terutama dalam pemerintah? Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan latar belakang dan dampak yang diperoleh. Nah, mungkin kemarin wacana, tapi sekarang sudah menjadi kenyataan. Yang wacana adalah pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi, terorisme, narkotika, kejahatan HAM, dan warga negara asing, dan lain sebagainya. Itu yang wacana, yang tidak akan dilakukan dan ditegaskan oleh Menko Polhukam dan Presiden. Tetapi kalau pemberian pembebasan bersyarat, pemberian asimilasi kepada narapidana tindak pidana umum telah dilakukan. Data terakhir sebanyak 35.000 lebih narapidana yang sudah mendapatkan asimilasi dan hak integrasi. Jangan lupa tadi saya sebutkan bahwa asimilasi dan hak integrasi. Hak integrasi adalah di dalamnya termasuk pembebasan bersyarat, remisi. Ya. Lalu kemudian apa dampaknya dan manfaat bagi pemerintah? Sangat bermanfaat sekali dari segi ekonomi, menghemat pengeluaran negara. Karena harus diingat bahwa perkiraan setiap narapidana itu di dalam lapas sehari untuk biaya makan saja kurang lebih 32.000. Bayangkan di Indonesia berapa narapidana yang menjadi tanggungan pemerintah saat ini. Dengan 35.000 lebih dikeluarkan tentunya menghemat keuangan negara. Ini yang utama. Dan juga lapas tidak over capacity. Harapannya itu, meskipun saya masih meyakini masih ada over capacity di dalamnya. Nah, kalau dampak-dampak yang lain tentunya jelas bahwa sesuai dengan tujuan hukum adalah Gustav Radbruch mengatakan bahwa ada 3 tujuan hukum. Ada kepastian, kemanfaatan, keadilan.
Nah, di sini terlihat bahwa kebijakan hukum yang dilakukan oleh negara memberikan manfaat kepada narapidana yang telah menjalani masa hukuman. Tentunya berbeda pemberian asimilasi dengan pembebasan bersyarat. Yang ini yang harus diketahui oleh kalian terlebih dahulu perbedaannya. Jika asimilasi dibaurkan narapidana itu ke masyarakat tetapi dengan pengawasan. Tetapi jika pembebasan bersyarat berbeda. Dia dibebaskan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi semuanya tetap bersyarat tetapi asimilasi pembebasan bersyarat dengan remisi itu berbeda pelaksanaannya di lapangan. Jadi seperti itu. Dan dampak-dampak lain tentunya terkait dengan protokol kesehatan. Lapas merupakan hunian yang sangat beresiko karena memang banyak sekali penghuninya di sana. Maka sebagai bentuk pencegahan COVID-19 harus dilakukan upaya physical distancing. Nah, physical distancing ini juga menjadi hal yang sangat sekarang perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, jika bisa dijelaskan dengan latar belakang, tentunya latar belakang ini bisa kamu dapatkan di dalam konsideran Permenkumham nomor 10 tahun 2020. Saya rasa itu sudah mewakili upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap merebaknya COVID-19. Dan negara-negara lain juga sudah menerapkan ini. Meskipun Indonesia juga bisa dikatakan meniru upaya negara lain dalam memberikan pembebasan bersyarat di tengah merebaknya COVID-19. Oleh karena itu, konsideran dalam Permenkumham nomor 10 tahun 2020 menjadi dasar utama pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat ini kepada narapidana, terutama dalam tanda kutip tindak pidana umum. Karena untuk tindak pidana khusus, narkotika, terorisme, kemudian korupsi, kejahatan HAM, dan lain sebagainya tidak diberikan pembebasan bersyarat maupun asimilasi. Jadi dia tidak bisa mendapatkan asimilasi dan hak integrasi. Itu yang utama. Nah, itu tadi 5 pertanyaan yang diberikan kepada saya terkait dengan kajian online pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada jawaban yang kurang berkenan. Bisa kita bertemu, diskusi di lain waktu. Dan tentunya apabila virus corona ini telah berhasil diredakan dan kita semua dapat bisa berkumpul lagi di dalam kelas maupun dalam kajian-kajian yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.